Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Apa Kabar Film. Di sini kita akan mencoba membawakan berita, cerita, diskusi, dan tentunya juga materi-materi yang berkaitan dengan dunia film. Episode kali ini kita akan membahas keadaan film di dunia saat ini di saat wabah corona ini menyerang. Seperti apa keadaannya? Mari kita langsung bahas, tapi sebelumnya kita saksikan yang lewat satu ini dulu. Here I come. Oh, here I come. Oh. Bagaimana keadaan dunia film saat ini? Tahun 2020 menjadi tahun ketidakpastian dari berbagai sektor industri, mulai dari properti, pariwisata, jasa, bahkan termasuk industri hiburan, khususnya perfilman. Peristiwa pandemi corona membuat semua orang termasuk kita para pelaku sinema menjadi parno bahkan takut. Perubahan seperti apa yang akan terjadi ke depannya? Presiden box office sekaligus analis sinema asal Hollywood, Doug Stone, berkata bahwa saya berpikir peristiwa kali ini adalah semacam bencana sinematik terbesar dan mengerikan untuk industri film dunia. Bahkan, ini akan terjadi terus hingga kuartal kedua. Analisa tersebut ternyata bukan hanya hisapan jempol semata. Selama 4-5 bulan terakhir, saya mencoba untuk menganalisa dan mengumpulkan data. Ternyata ada dua masa berat bagi dunia sinema yang harus kita hadapi bersama-sama. Yang pertama adalah masa pandemik. Kerugian rantai produksi, distribusi, dan eksibisi. Seperti yang terjadi saat ini, di mana kita tidak tahu pasti kapan selesainya wabah ini. Contohnya, di Cina, sebanyak 70.000 bioskop tutup dan menyebabkan kerugian besar antara 1 hingga 5 miliar dolar atau sekitar 14 hingga 70 triliun rupiah. Kemudian yang kedua adalah salah satu The Big Five Studio di Hollywood, yaitu MGM, telah mengkonfirmasikan kerugian akibat peristiwa ini hingga Maret kemarin, yaitu sebesar 30 hingga 50 juta dolar atau sekitar 700 miliar rupiah. Dan berbagai festival film di dunia pun terpaksa memundurkan jadwal, bahkan membatalkan acaranya karena wabah ini. Dan tak terhitung berapa kerugian yang mereka alami. Masa kedua yaitu after pandemic. Menurunnya mental dan kebiasaan masyarakat. Masa ini merupakan masa yang jarang sekali diprediksi dan dipersiapkan matang-matang dari sekarang, yaitu masa di mana setelah pandemik ini selesai atau masa berakhirnya perang melawan corona ini. Masa after pandemik ini pasti banyak sekali perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah menurunnya mental dan kebiasaan masyarakat. Di masa ini, orang-orang akan memprioritaskan uangnya untuk keperluan-keperluan utama, seperti bahan baku, makanan, cicilan, biaya pendidikan, modal usaha, investasi, hingga menabung. Dari hal ini berarti juga menurunnya mental dan kebiasaan orang untuk membeli barang-barang atau kebutuhan secondary, seperti skincare, make up, les, dan juga pastinya adalah menurunkan minat masyarakat untuk pergi menonton film ke bioskop. Kemungkinan besar, mereka akan jauh menghabiskan waktu mereka untuk menonton film di platform digital yang lebih efektif dan lebih murah. Sebenarnya ada berbagai cara yang mungkin bisa dipakai menurunkan tingkat kerugian yang lebih besar. Mulai dari memundurkan tanggal perilisan, menaruh investasi sinematik dalam aset bisnis media streaming digital, mempersiapkan dana untuk masa after pandemic, hingga mengubah strategi produksi film konvensional menjadi produksi film berbasis media streaming digital yang tentunya lebih dinamis, efektif, dan lebih murah. Inilah video singkat hasil analisa dan juga opini yang bisa saya bagikan. Saya hanya Sinias Bokencur yang ingin sekali membagikan sedikit analisa dan juga opini saya tentang industri film saat ini dan kedepannya. Mudah-mudahan lewat video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama adalah teman-teman pelaku sinema. Tetap bijaklah dalam setiap pengambilan keputusan, stay fokus, stay at home, salam kreatif.